Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan solihah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali, saling bersapa walaupun melalui video ini. Alhamdulillah kita bersyukur diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua terus bersyukur kepada Allah. Baik, pada kesempatan hari ini Miss akan menyampaikan beberapa hal tentang adab berteman. Kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari orang lain. Kita perlu untuk menjalin hubungan baik dengan orang lain, dengan teman-teman kita. Itulah sebagai manusia, namanya kita membutuhkan atau tergantung kepada orang lain di sekitar kita. Sehingga mari kita terus menjalin hubungan baik dengan sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas, ya, menjalin hubungan baik dengan manusia. Juga kita kepada teman-teman kita untuk terus menjalin hubungan baik, sehingga teman harus diperlakukan dengan baik, sesuai dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa adab yang harus kita perhatikan ketika kita berteman dengan sesama kita manusia. Yang pertama, bertemanlah dengan sesama mukmin. Ketika berteman, kita memilih berteman dengan sesama mukmin yang punya ikatan akidah yang sama, yaitu orang muslim, orang mukmin. Kita dahulukan, kita perhatikan. Apakah kita tidak boleh berteman dengan non-muslim, non-mukmin? Tentu saja boleh, tapi kecenderungan hati kita ataupun kita harus mendahulukan mencari teman dengan sesama mukmin. Karena teman itu sangat berpengaruh terhadap diri kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, insya Allah kita pun akan menjadi baik dan solih. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang tidak baik, akhlaknya tidak baik, kurang baik, tidak beribadah kepada Allah, bisa jadi kita akan terbawa kepada kebiasaan yang tidak baik tersebut. Jadi dahulukan untuk berteman, mencari teman dengan sesama mukmin. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah selalu berkata yang baik. Berkatalah yang baik dengan teman kita, bertutur kata yang baik, ucapkan kata hanya yang baik-baik. Ketika kita merasa senang kalau teman kita berkata yang baik pada kita, tentu teman kita juga seperti itu. Kalau disapa dengan sapaan yang baik, diajak berbicara dengan cara yang baik, pasti hati kita akan senang. Dan teman-teman kita juga merasa senang dengan kita. Jadi hati-hati, jangan sampai mengatakan hal-hal yang bisa menyinggung perasaan teman-teman kita. Adab yang berikutnya adalah berpakaian yang baik, yang tertib, sopan, santun, ya. Tentunya sebagai seorang muslim, cara berpakaian kita sudah diatur oleh Allah. Tujuan utama kita berpakaian adalah menutup aurat. Jadi berpakaianlah yang baik, yang memperhatikan adab, menjaga sopan santun, supaya orang lain juga nyaman bergaul dengan kita. Tidak membuka aurat, tidak memakai pakaian yang bisa mengganggu teman-teman kita. Ya, jadi perhatikan bagaimana cara kita berpakaian. Syarat pertama adalah menutup aurat. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab dalam berteman yang lain adalah tidak memotong pembicaraan. Nah, ini penting perlu kita perhatikan. Kadang-kadang kalau sedang bergaul, berbicara dengan teman kita kan semua ingin bicara tuh, ramai ya, rebutan bicara gitu ya.
Padahal adab dalam Islam, kita perhatikan ketika berbicara, teman kita berbicara, perhatikan dulu dengan baik, dengarkan dengan baik. Baru nanti kalau ada hal yang ingin kita sampaikan, kita bisa menyampaikan setelah teman kita selesai. Jadi bicaranya tidak rebutan, supaya bisa difahami dengan baik teman kita bicara apa, kita juga ingin menyampaikan apa, semua bisa sama-sama memahami. Ya, jadi tidak memotong pembicaraan teman kita, karena itu juga mencerminkan sopan santun. Ya, kalau teman kita sedang bicara tiba-tiba kita berhentikan, kita potong, itu mengurangi rasa sopan santun kita. Adab berteman yang lain adalah terkait dengan pembicaraan juga, menghindari debat. Ya, jadi debat itu berbantah-bantahan gitu ya. Hindari, walaupun kadang-kadang kita berada dalam posisi yang benar, kita benar, tapi tetap harus menghargai teman kita. Tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan. Ya. Kemudian berikutnya, perhatikan juga adab dalam berteman, saling menasehati. Ya, ketika kita berteman, mengamalkan sunnah Rasulullah, juga diajarkan di dalam Al-Quran, saling menasehati di dalam kebaikan, dalam kebenaran, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar, supaya kita sama-sama terjaga, terpelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110 juga disebutkan Allah memberikan nasihat buat kita, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Nah, jelas sekali tadi Allah menyuruh kepada kita, memberikan semangat kepada kita untuk menyuruh kepada yang baik-baik dan mencegah dari yang tidak baik gitu ya. Dan kita dikatakan sebagai seorang muslim mukmin, kamu adalah umat yang terbaik ya. Terbaiknya itu seperti apa? Salah satu contohnya saling menasehati tadi, supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang buruk. Jadi kita sama-sama saling menjaga dengan teman-teman kita. Ada berteman berikutnya adalah saling memberi hadiah. Dengan memberi hadiah ini, saling memberi hadiah ini menjadikan pertemanan kita semakin baik, semakin erat, memberikan rasa kasih sayang, kebahagiaan kepada teman kita. Dengan memberi hadiah, kita menunjukkan rasa kasih sayang kita dengan teman kita. Dan hadiahnya juga tidak harus yang mahal-mahal, boleh sesuatu yang sederhana, tidak harus mahal ataupun mewah. Tujuan kita adalah untuk saling memberi rasa kegembiraan dengan sesama teman kita. Nah, adab berteman yang terakhir adalah menjaga rahasia. Jadi kalau teman kita menceritakan sesuatu yang sekiranya rahasia, kita harus pandai-pandai menyimpannya. Tidak boleh menceritakan lagi kepada orang lain. Kalau teman kita mau bercerita kepada kita, tandanya kita dipercaya oleh teman kita. Ya, itu ya anak-anak ya, beberapa adab dalam berteman. Insya Allah kita bisa belajar dari sekarang untuk memperhatikan adab-adabnya, supaya pertemanan kita, bertemannya kita dengan teman-teman kita menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemanannya kita menjadi pertemanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mengingatkan dalam kebaikan supaya semua menjadi semakin solih dan solihah. Oke anak-anak, insyaallah sampai di situ ya materi yang Miss sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.